warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Ananda, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran biologi yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat media pembelajaran biologi terkait sistem ekskresi pada organ ginjal, yaitu proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Di sini saya mengumpamakan nefron dengan selang air yang terbentang di media saya. Sebelum kita masuk pada proses pembentukan urin, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian yang ada pada nefron. Baik, pada nefron terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Ini sering disebut sebagai badan Malpighi. Dan setelah itu ada tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu namanya adalah proses filtrasi atau tahap filtrasi. Ini menghasilkan produknya urin primer yang kita beri label dengan warna pink. Yang kedua yaitu adalah tahapan proses dari reabsorpsi, yang produk yang dihasilkannya adalah urin sekunder dengan warna kuning. Dan yang terakhir yaitu adalah augmentasi dengan produknya yang dihasilkan yaitu urin sesungguhnya. Nah, mari kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu filtrasi. Filtrasi terjadi pada saat darah memasuki ginjal melalui arteri aferen lalu diteruskan ke glomerulus. Di glomerulus darah akan ditekan sehingga darah akan disaring oleh membran glomerulus, yaitu yang keluar adalah air dan zat-zat kecil yang terlarut di dalamnya. Kenapa hanya air dan zat-zat kecil yang terlarut di dalamnya saja yang dapat melewati saringan ini? Karena membran glomerulus hanya permeabel atau memungkinkan bisa dilewati oleh air dan zat-zat kecil yang terlarut di dalamnya. Sementara sel-sel darah dan albumin atau protein yang ada dalam darah itu merupakan molekul yang besar sehingga mereka tidak dapat menembus atau melewati saringan dari glomerulus. Oleh karena itu, sel-sel darah merah dan protein tersebut akan dikembalikan ke dalam tubuh melalui arteri aferen tersebut. Itulah alasannya kenapa urin kita tidak berwarna merah, karena sel darah tidak dapat melewati saringan filtrasi glomerulus. Nah, selanjutnya, zat-zat yang mampu melewati saringan tersebut disebut dengan urin primer atau filtrat glomerulus, seperti garam, air, kalium, bikarbonat, asam amino, kreatin, urea, dan glukosa. Nah, filtrat glomerulus tersebut masih mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan juga zat-zat buangan yang harus dibuang dari tubuh, seperti urea dan kreatin. Nah, setelah dia berkumpul di kapsula Bowman, akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali yang dimulai dari bagian tubulus contortus proximal. Nah, di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti NaCl sebanyak 65%, air sebanyak 65%, kalium, asam amino, dan glukosa sebanyak 100%. Selain terjadi penyerapan, di sini juga terjadi pensekresian NH3 atau amonia. Jadi urin yang kita keluarkan dari tubuh kita itu mengandung amonia atau NH3 yang merupakan hasil sekresi pada bagian tubulus contortus proximal oleh sel epitelium transport yang ada di sini. Setelah melakukan proses penyerapan dan pensekresian NH3, akan dilanjutkan ke lengkung Henle. Di lengkung Henle ini ada 2 bagian, yaitu lengkung Henle menurun, yang mana pada lengkung Henle menurun ini sangat permeabel terhadap air. Jadi di sini terjadi proses penyerapan air. Dan lengkung Henle menaik yang permeabel terhadap garam. Jadi pada lengkung Henle menaik ini terjadi proses penyerapan garam sebanyak 25%. Di lengkung Henle itu urin yang dihasilkan sudah cukup jenuh terhadap zat-zat buangan, karena dia telah melakukan proses penyerapan. Jadi urin yang dihasilkan di sini disebut dengan urin sekunder. Memasuki tahapan yang ketiga, yaitu di tubulus contortus distal, yaitu pada proses augmentasi.
Di sini juga terjadi proses penyerapan kembali sisa-sisa dari proses reabsorpsi. Sebagian besar zat-zat yang diperlukan oleh tubuh telah diserap di bagian reabsorpsi, namun di bagian tubulus contortus distal ini juga terjadi proses penyerapan yang merupakan sisa-sisa dari proses reabsorpsi. Adapun yang diserap yaitu seperti air, garam, dan bikarbonat. Nah, setelah itu di tubulus contortus distal ini atau pada proses augmentasi di sini juga terjadi proses penambahan zat-zat racun yang merupakan hasil dari ekskresi organ hati. Lalu ini ditambahkan ke sini. Jadi di tubulus contortus distal itu sudah terkumpul semua zat buangan yang akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, selanjutnya dari tubulus contortus distal akan diteruskan ke tubulus collectivus. Di sini terjadi proses penyerapan air yang terakhir. Jadi setelah itu dia akan dikeluarkan keluar tubuh dengan alur melalui keluar rongga ginjal, melalui ureter, ke kandung kemih, dan uretra. Nah, proses pensekresian NH3 yang terjadi pada tubulus contortus proximal ini bertujuan untuk menyeimbangkan cairan atau pH yang ada di dalam tubuh. Jadi, semakin asam filtrat glomerulus, maka akan semakin banyak amonia yang disekresikan pada tahap reabsorpsi di tubulus contortus proximal. Nah, selanjutnya mari kita lihat percobaan dari media yang telah saya buat ini. Pertama-tama kita menyiapkan air. Nanti kita akan masukkan ke corong ini dan melihat airnya mengalir ke setiap prosesnya. Perhatikan berikut ini. Dapat dilihat bahwa air mengalir dan akan dikeluarkan ke tabung yang ada di bawah yang kita umpamakan sebagai kandung kemih. Nah, di sini berwarna merah karena di sini merupakan sel-sel darah tidak mampu melewati saringan glomerulus, sehingga sel darah merah hanya sampai sini dan akan dikeluarkan kembali ke dalam tubuh melalui arteri aferen. Maka itulah di ini warna merahnya sampai di sini saja. Warna merah di sini melambangkan sel darah merah dan protein darah yang tidak dapat tersaring pada saringan glomerulus. Airnya akan mengalir ke glomerulus, ke kapsula Bowman, dilanjutkan ke tubulus contortus proximal, di lengkung Henle, dan tubulus contortus distal, dan terakhir di tubulus collectivus, dan akan ditampung ke kandung kemih. Sekianlah bagian penampakan depan media yang telah saya buat. Baik, di sini adalah penampakan bagian belakang dari media yang saya buat. Di sini adalah berupa sebuah jam, di mana setiap angka jam itu memiliki kata yang terkait proses pembentukan urin. Di sini ada produknya, ada bagian-bagiannya, dan ada nama prosesnya. Di sini siswa harus menghubungkan angka jarum jam, kedua jarum jam ini di angka yang tepat agar bisa menciptakan proses atau keterhubungan pada proses pembentukan urin. Nah, ini bertujuan untuk menguji pemahaman dan ingatan siswa tentang proses pembentukan urin. Seperti yang saya contohkan ini, di mana saya membuat jam 12.30. Nah, pada angka 12 ini adalah bacaannya urin sesungguhnya. Sementara di bawahnya itu adalah tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Yang mana yang kita tahu pada tubulus contortus distal dan tubulus collectivus itu produk yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.